Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nela Askiasari dengan NIM 24109122220016. Video ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Biomedik 2, Anatomi dan Fisiologi yang diampu oleh Dr. Oski Iliandri MKes. Pada video ini, saya akan memaparkan materi anatomi dengan topik sistem uropotik. Baik, langsung saja, mari kita mulai pembahasannya. Sistem uropotik merupakan sistem yang penting untuk membuang sisa-sisa metabolisme makanan yang dihasilkan oleh tubuh, terutama senyawa nitrogen seperti urea dan kreatinin, bahan asing dan produk sisanya. Sampah metabolisme ini dikeluarkan atau disekresikan oleh ginjal dalam bentuk urin. Urin kemudian akan turun melewati ureter menuju kantung kemih untuk disimpan sementara dan akhirnya secara periodik akan dikeluarkan melalui uretra. Sistem ini berfungsi menyaring darah, membuang sisa metabolisme tubuh dalam bentuk urin, menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Sistem uropotik terdiri atas 4 organ utama, yaitu 2 buah organ ginjal dan saluran kemih seperti ureter, vesika urinaria atau kandung kemih, dan uretra. Kita mulai dengan ginjal, organ utama dalam sistem uropotik. Ginjal berbentuk seperti kacang merah dengan panjang 10-12 cm dan tebal 3,5-5 cm. Terletak di ruang belakang selaput perut tubuh atau retroperitoneum sebelah atas. Ginjal kanan terletak lebih ke bawah dibandingkan ginjal kiri. Ginjal dibungkus oleh jaringan fibrosa yang tipis. Secara histologi, ginjal terbungkus dalam kapsul atau jaringan lemak dan jaringan ikat kolagen. Organ ini terdiri atas bagian korteks dan medula yang satu sama lain tidak dibatasi oleh jaringan pembatas khusus. Ada bagian medula yang masuk ke korteks dan ada bagian korteks yang masuk ke medula. Ginjal berfungsi untuk mengeluarkan zat toksik atau racun, menjaga keseimbangan cairan, menjaga keseimbangan asam dan basa, mengeluarkan sisa metabolisme urea dan kreatinin yang hasilnya dari metabolisme makanan oleh tubuh, bahan asing, dan produk sisa. Fungsi lain ginjal adalah mengeluarkan hormon eritropoietik atau pengaturan pembentukan sel darah merah, dan hormon renin atau pengaturan tekanan darah dan keseimbangan ion natrium dan dalam plasma darah, serta kalsitirol yang membantu metabolisme kalsium dan vitamin D. Unit fungsional dasar dari ginjal adalah nefron, yang dapat berjumlah lebih dari 1 juta buah dalam satu ginjal normal manusia dewasa. Nefron berfungsi sebagai regulator air dan zat terlarut terutama elektrolit dalam tubuh dengan cara menyaring darah, kemudian mereabsorpsi cairan dan molekul yang masih diperlukan tubuh. Molekul dan sisa cairan lainnya akan dibuang. Reabsorpsi dan pembuangan dilakukan menggunakan mekanisme pertukaran lawan arus dan kontransfer. Hasil akhir yang kemudian diekskresikan disebut urin. Dengan kata lain, nefron adalah pabrik utama pembentukan urin.
Berikut merupakan sebuah penjelasan proses pembentukan urin. Sebuah nefron terdiri dari komponen penyaring yang disebut korpuskula atau badan Malpighi yang dilanjutkan oleh saluran-saluran tubulus. Setiap korpuskula mengandung gulungan kapiler darah yang disebut glomerulus yang berada di dalam kapsula Bowman. Glomerulus berfungsi menyaring substansi yang ada di dalam darah. Dinding kapiler glomerulus memiliki pori-pori yang memungkinkan terjadinya filtrasi atau penyaringan yang didorong oleh tekanan darah. Darah masuk melalui arteri aferen dan difiltrasi melalui dinding epitelium tipis berpori glomerulus dan kapsula Bowman. Filtrat yang dihasilkan akan masuk ke dalam tubulus ginjal, sementara darah yang telah tersaring akan keluar melalui arteri eferen. Tubulus ginjal merupakan lanjutan dari kapsula Bowman. Bagian yang mengalirkan filtrat glomerular dari kapsula Bowman disebut tubulus konvolasi proksimal. Bagian selanjutnya adalah lengkungan Henle yang bermuara pada tubulus konvolasi distal. Lengkungan Henle menjaga gradien osmotik dalam pertukaran lawan arus yang digunakan untuk filtrasi. Sel yang melapisi tubulus memiliki banyak mitokondria yang menghasilkan ATP dan memungkinkan terjadinya transfer aktif untuk menyerap kembali glukosa, asam amino, dan berbagai ion mineral. Sebagian besar air dalam filtrat masuk ke dalam tubulus konvolasi dan tubulus kolektivus melalui osmosis. Proses pembentukan urin terdiri dari 3 tahap utama. Pertama adalah filtrasi glomerulus, di mana darah difiltrasi di glomerulus untuk menyaring air dan zat-zat terlarut dari darah. Kedua adalah reabsorpsi. Dalam tubulus, zat yang masih bermanfaat akan diabsorpsi kembali seperti air dan elektrolit, dan zat yang tidak diperlukan tidak direabsorpsi dan dikeluarkan bersama urin. Terakhir adalah ekskresi, yaitu proses pengeluaran cairan yang sudah menjadi urin melalui pelvis renalis dan akhirnya dikeluarkan lewat saluran kemih. Setelah urin terbentuk di ginjal, ia dialirkan melalui ureter. Ureter adalah saluran yang membawa urin dari ginjal ke kandung kemih. Ureter terdiri dari lapisan mukosa, muscularis, dan adventitia. Gerakan otot-otot ini membantu mendorong urin turun seperti gelombang. Jadi, tidak hanya cuma mengandalkan gravitasi saja. Selanjutnya, urin disimpan di kandung kemih. Ini adalah kantung berotot yang fleksibel, bisa mengembang dan mengempis tergantung jumlah urin. Saat sudah penuh, kita akan merasakan dorongan untuk buang air kecil. Selanjutnya, uretra adalah saluran terakhir dari sistem ini yang mengalirkan urin keluar dari tubuh. Pada wanita, uretra hanya berfungsi sebagai saluran urin, sedangkan pada pria, uretra juga berfungsi dalam sistem reproduksi untuk mengeluarkan air mani. Selanjutnya, ada gangguan yang terjadi pada sistem uropotika. Yang pertama, infeksi saluran kemih.
ISK bisa terjadi di bagian atas seperti ginjal atau di bagian bawah seperti uretra dan kandung kemih. Gejalanya antara lain nyeri saat buang air kecil, demam, atau rasa ingin buang air terus-menerus. Yang kedua, gagal ginjal akut. Gagal ginjal akut terjadi secara mendadak. Bisa disebabkan oleh infeksi, sumbatan, atau kerusakan jaringan. Gejala utamanya adalah penurunan jumlah urin, mual, dan tubuh lemas. Kalau tidak ditangani dengan cepat, bisa sangat berbahaya. Yang ketiga, gagal ginjal kronis. Berbeda dengan gagal ginjal akut, gagal ginjal kronis terjadi secara perlahan tetapi permanen. Biasanya baru terdeteksi saat fungsi ginjal tinggal 25%. Tanda-tandanya termasuk anemia, gangguan elektrolit, dan hipertensi. Penanganannya bisa dengan dialisis atau transplantasi. Yang keempat, sindrom nefrotik. Ciri khas dari sindrom nefrotik adalah kehilangan protein dalam jumlah besar melalui urin. Akibatnya, kadar albumin dalam darah turun, tubuh membengkak, dan kadar lemak dalam darah naik. Penyebab utamanya biasanya glomerulus nefritis primer. Yang kelima, batu ginjal. Batu ginjal terbentuk karena pemupukan mineral di saluran kemih. Gejalanya bisa sangat menyakitkan, terutama nyeri tajam di bagian pinggang. Faktor risikonya termasuk kurang minum dan gangguan metabolik. Selanjutnya, pencegahan. Pola hidup sehat sangat berperan dalam menjaga kesehatan sistem neuropotik. Beberapa langkah pencegahan yang bisa dilakukan antara lain adalah minum cukup air setiap hari, konsumsi garam dan protein secara seimbang, hindari obat-obatan yang merusak ginjal, dan kontrol tekanan darah serta gula darah secara rutin. Untuk mendiagnosis penanggulangan berbagai gangguan tersebut, yaitu dengan melakukan pemeriksaan penunjang. Beberapa di antaranya adalah urinalisis untuk mengetahui komposisi urin, tes darah untuk mengukur kadar urea dan kreatinin, serta pemeriksaan imaging seperti ultrasonografi, CT scan, dan MRI. Dalam beberapa kasus diperlukan juga biopsi ginjal untuk menilai kerusakan jaringan. Sebagai kesimpulan, sistem neuropotik merupakan bagian vital dari tubuh manusia yang berperan dalam menjaga keseimbangan internal dan membuang limbah tubuh melalui urin. Ginjal sebagai organ utama berperan dalam pembentukan urin melalui unit fungsionalnya, yaitu nefron yang bekerja dengan cara filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Sementara ureter, vesika urinaria, dan uretra bertugas dalam transportasi dan ekskresi urin keluar tubuh. Gangguan sistem uropotik seperti infeksi saluran kemih, gagal ginjal, dan batu ginjal
memerlukan diagnosis dan terapi yang tepat, serta pencegahan melalui gaya hidup sehat. Kontrol tekanan darah gula, dan selalu menjaga hidrasi tubuh. Demikian pemaparan materi mengenai sistem uropotik yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat dalam memahami anatomi sistem ini secara menyeluruh. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.